至此，即便他们是同类，你做的选择会让你的朋友和老师。阿苏拉，Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-13 dari cerita novelan Eagle Flag. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Setelah peperangan dengan pasukan Taring Merah selesai, para jenderal aliansi diperintahkan raja mereka kembali ke negara masing-masing. Sebagai pimpinan aliansi, Baiye memutuskan akan tinggal di Sanyang bersama pasukannya. Berita kemenangan tentara aliansi sampai ke ibu kota Tianqi. Saat ini posisi Putri Bai Lingbo sedang terancam. Itu karena Baiye dan pasukan aliansi mengetahui rencana sang putri yang ingin menghabisi mereka. Bai Li Jinghong berkata jika dia bersedia untuk membantu Putri Bai Lingbo. Tapi dengan syarat sang putri memberikannya wewenang khusus di Tianqi dan menjadikannya penasehat kerajaan Yin. Yuran dan Tianzan akhirnya tiba di Qingzhou. Mereka berdua disambut dengan pemandangan orang-orang suku Yu disiksa dan dibunuh. Keadaan lahan di sana pun telah hancur. Semua pepohonan seperti telah habis dibakar. Gong Yuyi menerima sebuah surat yang mengabarkan jika dua kota di negara Qingzhou telah hancur. Namun yang membuatnya lebih khawatir adalah ketika mengetahui jika Yuran sekarang berada di sana. Yuyi kemudian menghadap Bai Li Jinghong. Dia mengatakan kondisi Qingzhou saat ini dan Yuran berada di sana. Oleh sebab itu, Yuyi pamit kepada Kaisar untuk menyusul Yuran ke Qingzhou. Kaisar pun mengizinkannya. Dia akan meminta Tuoba menemani perjalanannya. Jie menerima surat dari Yuran yang dikirim oleh seorang pria. Yuran menjelaskan jika saat ini Tianzan membawanya ke negara Qingzhou. Jie lalu mengabarkan berita tersebut kepada Xiao Zhao. Dikarenakan saat ini Gui Chen belum siuman, dia meminta Xiao Zhao merawatnya baik-baik. Sementara dia sendiri akan pergi ke Qingzhou menyusul Yuran. Jenderal Xi dan keponakannya kembali ke Xiatang. Ketika akan memasuki kediamannya, Tuoba dan pasukannya mengepung mereka berdua. Kedatangannya adalah untuk menangkap Jenderal Xi atas perintah Kaisar, yang mana saat ini belum diketahui apa alasan Kaisar memberi perintah penangkapannya tersebut. Baisun, ibunya Xiao Zhao, datang ke Xianyang. Setelah sekian lama, akhirnya ibu dan anak itu bisa bertemu kembali. Baisun sangat terharu melihat putrinya saat ini telah menjadi gadis dewasa yang cantik dan pintar. Baisun memberikan barang yang ditinggalkan Kaisar Bailuyan untuk Xiao Zhao. Dia mengirimkannya ke Chuai sebelum terjadi kekacauan di Tianqi. Baisun tahu jika Xiao Zhao memiliki hubungan baik dengan Kaisar sebelumnya. Namun dia meminta agar putrinya tersebut tidak pernah kembali lagi ke Tianqi. Tiba-tiba seorang pelayan mengabarkan jika Gui Chen telah sadar. Dengan perasaan sangat gembira, Xiao Zhao bergegas menemui Gui Chen. Di hadapan Gui Chen, Xiao Zhao tidak bisa menutupi semua kebahagiaannya. Gui Chen mengatakan kepada Xiao Zhao jika saat ini dia telah mengingat semua masa lalunya.
Xiaozhou khawatir jika Guichen akan membencinya, karena itu berarti Guichen telah mengetahui siapa orang yang telah membunuhnya sebelumnya. Seperti mengetahui apa yang dipikirkan Xiaozhou, Guichen berkata jika dia telah memaafkan perbuatan kaisar. Dalam hatinya, Guichen menganggap kaisar adalah teman baiknya. Sementara itu di tempat lain, Yuran dan Tianzan mendatangi sebuah kuil tua. Dari kondisi kuil tersebut, sepertinya di sana telah terjadi pertarungan sengit. Tidak lama kemudian sekelompok prajurit Qingzu mengepung mereka. Komandan prajurit mengancam akan membunuh Yuran jika Tianzan tidak mau menyerah. Karena khawatir keselamatan Yuran, Tianzan pun tidak berani untuk melawan. Yuran dibawa menemui Bo Minke, kaisar yang memimpin Qingzu saat ini. Sekarang kaisar tersebut membuat peraturan baru, di mana dia akan menangkap dan membunuh setiap penduduk Qingzu yang memiliki sayap. Dengan demikian, hanya warga sipil biasalah yang bisa hidup dan tinggal di Qingzu. Yang itu berarti penyiksaan terhadap pemuda Qingzu sebelumnya, itu adalah ulah dari kaisar. Ningqing menemui Baisun dan Xiaozhou. Dia membawa sebuah surat perintah, di mana Bai Lingbo meminta Guichen segera kembali ke Xiatang. Baisun menolak permintaan Ningqing tersebut. Dia mengkhawatirkan keselamatan Guichen di Xiatang nantinya. Namun Ningqing mengancam jika mereka tidak memberikan Guichen, 20.000 pasukan Xiatang di ibu kota akan menyerang ke Sanyang. Xiaozhou bicara berdua kepada Ningqing. Dia menjelaskan jika saat ini Guichen harus pergi ke Qingzu untuk menemui Yuran dan Jie. Namun Ningqing tidak memperdulikan alasan tersebut. Dia berkata jika Guichen bisa saja tidak pergi ke Xiatang saat ini. Namun Xiaozhou harus menggantikan Guichen untuk pergi menemui Bai Li Jinghong. Xiaozhou mempersiapkan perbekalan perjalanan Guichen ke Qingzu. Sangat berat baginya untuk berpisah dengan Guichen. Guichen berjanji, setelah dia kembali dari Qingzu, dia akan segera menemui Xiaozhou di Chue. Guichen tidak tahu jika sebelumnya Xiaozhou telah membuat kesepakatan dengan Ningqing untuk menggantikan dirinya pergi ke Xiatang. Yuyi akhirnya tiba di Qingzu. Di sana dia melihat pemuda suku Yu sedang disiksa. Seorang tentara Qingzu menyapanya dengan sopan. Pria tersebut lalu mengantarkan Yuyi bertemu dengan kaisar. Yang ternyata Bo Minke adalah teman masa kecilnya Yuyi, di mana dia dulunya adalah seorang pelayan suku Yu. Bo Minke mengajak Yuyi membangun negara Qingzu bersama. Tianzan diikat dan dibawa ke tengah para warga Qingzu. Di hadapan orang-orang, Bo Minke mengatakan jika Tianzan telah membunuh kaisar sebelumnya. Sedangkan wanita yang bersamanya adalah putri kandung kaisar yang berteman baik dengan pembunuh ayahnya sendiri. Yuran berusaha menjelaskan jika semua yang dituduhkan Bo Minke adalah fitnah, namun perkataannya itu tidak dipercaya oleh siapapun. Para penduduk sangat marah dan lalu melempari mereka. Mereka semua meminta agar Tianzan dan Yuran dihukum seberat-beratnya. Tepat ketika akan dilakukan eksekusi, tiba-tiba Yuyi datang ke tempat tersebut. Kepada Bo Minke, Yuyi berkata, jika dia masih menganggapnya teman, Yuyi meminta Bo Minke melepaskan Yuran. Bo Minke mengabulkan permintaan Yuyi. Dia melepaskan Yuran namun tidak dengan Tianzan. Dengan tangannya sendiri, Bo Minke menebas sayap milik Tianzan. Yuyi dan Yuran membawa Tianzan yang terluka ke sebuah gubuk. Untuk sementara, Yuyi meminta mereka tinggal di sana. Ketika Yuran memberikan obat untuk Tianzan, tiba-tiba dari luar seseorang mengetuk pintu rumahnya. Yang ternyata orang itu adalah Jie, yang membuat Yuran terkejut dan tidak percaya Jie akan mengunjunginya. Jie bercerita jika dalam perjalanannya, dia melihat tentara Qingzu membunuh para gadis, di mana saat ini Kaisar sedang mencari wanita menjadi keturunan Dewa Ji.
Mendengar hal tersebut, Tianzan merasa khawatir. Yuran saat ini dalam bahaya. Tianzan mengatakan jika orang yang dicari Bo Minke itu adalah Yuran. Sebelumnya dia pernah melihat Yuran melakukan tarian di acara pesta pernikahan ketika mereka berada di desa pegunungan sebelumnya. Tarian itu disebut dengan tarian Tigris. Orang yang berhasil melakukan tarian tersebut akan disembah seperti dewa oleh suku Yu. Namun resikonya, seumur hidup Yuran akan kesepian. Dia tidak bisa menikah dan memiliki keturunan. Yuyi mendatangi Yuran. Dia mengabarkan jika dia akan menikahi Bo Minke. Mereka akan memimpin negara Qing bersama-sama. Yuran tentu saja tidak setuju dengan rencana bibinya tersebut. Bo Minke adalah pria jahat. Dia menyiksa setiap suku Yu yang memiliki sayap. Dia jugalah yang telah membunuh para gadis Qingzu. Namun Yuyi telah yakin dengan keputusannya tersebut. Sepertinya dia telah memiliki rencana lain. Untuk keselamatan Yuran, Yuyi memintanya pergi meninggalkan Qingzu dan jangan pernah kembali lagi. Yuran dan Jie akan pergi meninggalkan Qingzu yang diantar oleh tentara suruhan Yuyi. Ketika mereka akan menaiki kapal, tentara suruhan Bo Minke datang menyerang. Atas perintah kaisar, mereka harus membunuh Yuran. Jie seorang diri menghadapi pasukan tersebut. Dia kewalahan menghadapi musuh yang banyak. Di saat kritis, Tianzan datang membantunya. Namun karena tubuhnya yang belum pulih, Tianzan pun terkena tusukan tombak musuh. Jie dan Yuran membawa Tianzan ke tempat aman untuk bersembunyi. Mereka berusaha untuk menyelamatkannya. Akan tetapi kali ini luka Tianzan sangat parah. Dengan keadaan saat ini, mereka tidak akan sanggup melawan Bo Minke. Oleh sebab itu, Tianzan ingin membawa Yuran kembali ke benua timur. Namun sekarang, Tianzan tahu jika dia tidak bisa bertahan lagi. Tianzan meminta Jie melindungi Yuran dan membawanya sejauh mungkin pergi dari Qingzu. Dan kemudian Tianzan pun meninggal. Akhirnya pernikahan Yuyi dan Bo Minke akan segera dilangsungkan. Terlihat Bo Minke yang dari dulu sudah menyukai Yuyi sangat bahagia. Tiba-tiba Yuyi akan menusuk calon suaminya tersebut dengan sebilah pisau. Namun dengan sigap, Bo Minke bisa mengatasinya. Kemudian beberapa orang memakai topeng burung memasuki ruangan. Mereka lalu menyerang Bo Minke. Bo Minke berhasil dilumpuhkan hingga dia sudah tidak bisa bergerak. Yang ternyata ini semua sudah direncanakan Yuyi sebelumnya. Dia berencana menjadi satu-satunya orang yang memimpin Qingzu. Lalu dengan tangannya sendiri, Yuyi menusuk Bo Minke dengan pisau di tangannya. Guichen tiba di negara Qingzu. Di sana dia melihat para penduduk disiksa dengan kejam. Tidak ingin berlama-lama melihat pemandangan tersebut, Guichen bergegas pergi dari sana mencari Yuran dan Jie. Yuyi memasuki istana dengan membawa jasad Bo Minke. Jie dan Yuran memperhatikannya dari tempat tersembunyi. Di hadapan para pejabat istana, Yuyi mengatakan jika Bo Minke adalah pembunuh Kaisar Yu yang sebenarnya. Dia juga menyatakan dirinya sebagai Ratu Qingzu. Tidak hanya sampai di situ, Yuyi memberi perintah untuk menghabisi semua bekas bawahan setia Bo Minke. Melihat kekejaman bibinya tersebut, Yuran segera menghampiri dan menasehatinya. Yuyi terkejut melihat Yuran ada di sana. Dia mengira jika Yuran telah pergi meninggalkan Qingzu. Yuran berusaha menasehati Yuyi. Dia tidak ingin bibinya itu menjadi orang yang kejam sama seperti Bo Minke. Namun Yuyi tidak memperdulikannya. Dia mengira Yuran akan mengambil alih posisinya sebagai ratu. Yuyi pun lalu memerintahkan pengawal menangkap Yuran. Jie bertarung dengan para pengawal untuk melindungi Yuran. Namun dikarenakan jumlah musuh yang banyak, beberapa kali Jie harus terkena sabetan pedang.
Sementara itu Yuran melihat orang suku Yu di sana sedang berdoa. Malam itu pas terjadinya bulan purnama. Tanpa sadar Yuran pun melakukan tarian yang disebut tarian Tigris. Secara perlahan sayapnya mulai tumbuh. Hal itu membuat Yuyi terkejut. Dengan sebilah pedang dia menyerang Yuran. Tepat ketika Yuyi akan membunuh Yuran, Gui Chen datang menghentikannya. Yuyi berkata jika saat ini Xiaozhou berada di Xiatang, menggantikan Gui Chen menjadi tawanan Bai Li Jinghong. Hal itu membuat Gui Chen terkejut. Dia tidak mengetahui hal itu sama sekali. Yuyi lalu menyerang Gui Chen. Namun di sini Gui Chen hanya berusaha bertahan. Dia tidak membalas serangan Yuyi tersebut. Tiba-tiba dari belakang, Yuran menusuk bibinya itu, hingga Yuyi pun tewas di sana. Setelah kematian Yuyi, situasi di dalam istana berubah. Setelah melihat tarian Tigris yang dilakukan Yuran sebelumnya, semua orang-orang di sana memberi hormat kepadanya. Mereka meminta Yuran untuk menjadi pemimpin mereka selanjutnya. Oke, demikianlah bagian ke-13 dari cerita novelan Eagle Flag. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.